Saudaraku, pelayanan anak Tuhan pada akhir zaman. Kita sudah sampai, saudaraku, pada akhir zaman. Dan apakah yang dikerjakan oleh Tuhan pada akhir zaman ini? Apakah yang akan dikerjakan Tuhan bagi gerejanya pada akhir zaman ini? Nah, kita sudah belajar, saudaraku, bahwasanya Tuhan sedang melakukan pemulihan. Bahwasanya sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali akan terjadi satu restorasi, pemulihan dalam gereja. Ini tertulis dalam Kisah Rasul 3 ayat 21. Saya membacakannya kepada saudara. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus pada zaman dahulu. Mari kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sudah pasti Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ini berarti, saudaraku, bahwasanya gereja Tuhan akan dipulihkan, pasti dipulihkan. Amin. Untuk ini, saudaraku, pastilah perkara besar terjadi, saudaraku. Pada akhir zaman, barulah Tuhan Yesus bisa datang kedua kali. Dan memang Tuhan Yesus harus datang kedua kali. Dari itu gereja harus dipulihkan. Jadi pemulihan ini saudaraku pekerjaan Tuhan. Dan ini akan dikerjakan Tuhan, pasti dikerjakan Tuhan pada akhir zaman. Saudara, kita mengetahui bahwasanya Tuhan Yesus sudah lama melakukan pemulihan ini. Lalu kita pelajari dahulu dalam pelajaran training atau dalam pelajaran para institut. Martin Luther lah, saudaraku, mula-mula mengembalikan saudaraku keselamatan oleh sebab iman. Bukan karena perbuatan, bukan karena saudaraku ditebus oleh uang, bukan, tetapi manusia selamat. Kita selamat karena percaya kepada Tuhan Yesus, iman pada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Lalu kita pun selamat, saudaraku, selamat. Nah, saudara, begitu jelas harusnya, saudaraku, suara Tuhan kita dengar. Amin, saudara. Ya, karena Roh Kudus mau berbicara kepada kita. Roh Kudus mau berbicara kepada anak-anaknya, saudara. Tapi, saudara, Tuhan minta daripada kita kepatuhan, ketaatan, saudaraku, ketaatan. Sebenarnya saya yakin semua saudara sudah dengarkan suara Tuhan, saudaraku. Hanya barangkali tidak bertambah jelas karena saudara tidak mematuhinya sungguh-sungguh, atau saudara tidak mengerti itu suara Tuhan. Saudara pikir dari saudara sendiri. Tahukah saudara bahwasanya Tuhan bicara bukan pada telinga ini, saudaraku, tapi kepada hati kita. Hati kita, hati saudara yang sudah lahir baru, roh saudara yang sudah lahir baru, disitulah roh Tuhan bicara. Amin. Jadi kadang-kadang kita pikir dari kita sendiri, padahal bukan, saudara. Sudah Tuhan yang bicara, saudara. Saudara, kalau dahulu hati kita ini pada hati yang kalah selalu, kita berpikir kalah. Saudara, sebelum lahir baru, pikiran kita tidak ada pikiran rohani, pikiran kita egoistik dulu, memikirkan diri sendiri. Tetapi sudah kita selamat, saudaraku, lahir baru, apakah yang kita pikirkan? Kita memikirkan perkara-perkara di atas, saudaraku. Amin. Memikirkan perkara-perkara rohani. Lalu, saudaraku, Tuhan mulai bicara dalam hati kita, saudaraku. Amin, saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Amin. Dan pada zaman dia akan lebih banyak berbicara. Haleluya. Lebih banyak berbicara. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus lebih sensitif kepada suara Tuhan. Amin. Jangan buta, jangan tidak mengenal rencana Tuhan dalam hidup saudara. Jangan tidak mengenal jalan Tuhan. Kenal. Dan ini membutuhkan persekutuan yang intim dengan Tuhan.
Amin. Ya, kalau membaca Alkitab harus, kalau doa 1 jam per hari itu haruslah minimum, saudara. Itulah kekuatan kita, saudaraku. Dan dengan banyak berdoa, saudara, kita tambah lagi menyambut maksud Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tambah mengerti, mengenal suara Tuhan dan mendengar suara Tuhan, saudara.